ngotot untuk mencalonkan Gibran hanya karena ini permintaan Jokowi gitu. Nah, catatan keempat, kita ingatkan juga partai-partai Kim ini, terutama yang besar-besar yang namanya Golkar, ya, Gerindra, Demokrat, ya, ada PAN di sana, untuk mengingat-ingat bahwa Jokowi itu kekuasaannya tinggal beberapa bulan lagi gitu. Anggaplah 1 tahun penuh. Ini dia nanti bukan siapa-siapa begitu. Kenapa dari sekarang itu seolah-olah sangat ditakuti untuk mereka ini terpaksa menerima Gibran sebagai cawapres. Ini harus kita ingatkan kepada partai-partai itu. Jokowi ini nanti bukan siapa-siapa. Catatan pertama kita mestinya adalah melihat bagaimana perdebatan kubu terutama Masinton sebetulnya melawan anggota-anggota DPR dari 5 fraksi pendukung Gibran. Apakah itu yang dari Golkar, dari Demokrat, kemudian ada PAN, ya, ada satu lagi itu Gerindra. Ini kita lihat terutama di TV dan juga di ruang publik lah intinya yang terbuka. Ini yang mendukung Gibran ini terkesan ingin mempertahankan sesuatu yang salah sebetulnya, bahwa hak angket menurut Undang-Undang MD 3 nomor 17 tahun 2014 di pasal 79 disebutkan bahwa DPR itu punya hak untuk melakukan penyelidikan melalui yang namanya hak angket. Terhadap apa? Terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah. Dan atau, ya, jadi ada pelaksanaan undang-undang. Nah, dalam hal ini pelaksanaan undang-undang MK itu kan dioperasikan atau bekerja sesuai dengan undang-undang MK. Ya, bagaimana MK itu berfungsi, misalnya itu diatur undang-undang. Nah, itu kan sangat jelas bahwa ini adalah bagaimana DPR itu menjalankan fungsi pengawasan melalui hak angket tentang pelaksanaan undang-undang, yaitu dalam hal ini undang-undang MK. Jadi kita ingatkan ini partai-partai di Kim ini untuk jangan pura-pura tidak tahu dan jangan membodohi masyarakat dalam rangka mempertahankan sesuatu yang memang bermasalah gitu. Nah, sebaliknya mari kita dukung Masinton, dan kita berharap sebetulnya dari PKS, kemudian Nasdem, PKB, dan yang memang masih punya hati nurani untuk bicara moral untuk mendukung Masinton. Ya, jadi saya kira ini hal yang perlu kita klarifikasi. Jangan coba-coba memanipulasi pengertian suatu pasal dalam Undang-Undang MD 3 tentang hak angket. Rakyat juga paham, gitulah. Apalagi nanti kita juga bisa melihat bagaimana pendapat berbagai pakar ya tentang hal ini. Jadi karena itu soal bahwa ini sah tidak sah, apakah ini wewenang DPR atau tidak, fungsi pengawasan DPR ini benar atau tidak, ini sesuatu yang benar yang perlu didukung fraksi lain dan terutama oleh rakyat. Kemudian yang kedua, kita perlu memberi catatan bahwa terlepas sekarang MK sedang melakukan sidang pemeriksaan tuntutan masyarakat terhadap putusan MK nomor 90 tanggal 16 Oktober 2023 tentang pencapresan Gibran lah intinya begitu ya. Nah, kita berharap bahwa kalau hakim-hakim di MK itu, terutama Pak Jimli, bicara secara objektif sesuai dengan berbagai aturan, termasuk tentang bahwa kalau hakim yang memutuskan putusan nomor 90 itu
punya masalah moral, maka menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 seperti Pak Antoni sebutkan, itu kan otomatis batal, ya kan? Nah, ini juga masyarakat sudah paham. Nah, harapan kita sebetulnya jangan sampai Pak Jimli dan kawan-kawan dengan dua orang yang lain itu membuat keputusan yang justru bertentangan dengan akal sehat, ya, dan beliau juga pernah menyinggung soal akal sehat lawan akal fulus dan akal bulus. Ini konsisten saja, karena nanti kalau angket ini bekerja itu bisa mengkonfirmasi apakah Pak Jimli dan kawan-kawan ini sudah memutuskan secara benar atau bias. Bisa diuji nanti di hasil dari angket ini, ya kan? Jadi jangan coba-coba untuk menyimpang atau justru banyak membuat kepentingan politik berbagai partai sehingga itu dianggap tidak masalah, lalu dengan begitu Gibran bisa melenggang untuk terus menjadi cawapres. Nah, bagi kita sebetulnya melalui MK dan nanti ada yang namanya penyelidikan oleh Pansus DPR tentang MK ini, kita sangat berharap bahwa akhirnya Gibran itu dibatalkan pencawapresannya. Dan kita berharap juga partai-partai pendukung Gibran ini menyadari bahwa seandainya pun ya Jimli itu atau dari KPU tetap menerima Gibran, tapi sebetulnya cawapres ini bermasalah secara hukum dan nanti dikonfirmasi oleh hasil dari pansus, maka kita berharap ini disadari oleh partai-partai pendukung Gibran untuk segera membatalkan tanpa misalnya menunggu tanggal 8 ya sebagai batas akhir. Oke lah, kalaupun seandainya harus menunggu, tapi kita berharap mereka otomatis membatalkan rencana pencawapresan Gibran itu, terutama apapun putusan MK, kita berharap itu hanya formalitas untuk akhirnya membatalkan Gibran oleh MK. Kemudian yang kedua, bahwa nanti yang namanya pansus itu juga akan bisa membedah bahwa pencawapresan Gibran ini bermasalah. Karena itu mereka segera mengurungkan niat untuk mencawapreskan atau mengusulkan, mencalonkan Gibran sebagai cawapres. Nah, yang ketiga, saya kira kita perlu memberi catatan bahwa dengan bermasalahnya Gibran dari sisi misalnya adanya kepentingan keluarga Jokowi, adanya nepotisme, adanya pelanggaran berbagai undang-undang, maka kita bisa berharap kepada rakyat untuk tidak memilih di partai-partai pendukung Gibran ini gitu. Karena mereka secara moral Pancasila dan juga amanat reformasi ini sudah bermasalah gitu. Jadi sudah tidak pantas dipilih gitu. Nah, apakah mereka ini masih ngotot untuk mencalonkan Gibran hanya karena ini permintaan Jokowi gitu? Nah, catatan keempat, kita ingatkan juga partai-partai Kim ini, terutama yang besar-besar yang namanya Golkar, ya, Gerindra, Demokrat, ya, ada PAN di sana, untuk mengingat-ingat bahwa Jokowi itu kekuasaannya tinggal beberapa bulan lagi gitu. Anggaplah 1 tahun penuh. Ini dia nanti bukan siapa-siapa begitu. Kenapa dari sekarang itu seolah-olah sangat ditakuti untuk mereka ini terpaksa menerima Gibran sebagai cawapres. Ini harus kita ingatkan kepada partai-partai itu. Jokowi ini nanti bukan siapa-siapa. Ngapain Anda ikuti permintaannya untuk dengan begitu menerima begitu saja pencawapresan Gibran? Saya kira itulah 4 catatan ya di awal yang perlu kita ingatkan. Dan dengan begitu kita juga ingin menyampaikan kepada publik tidak terkecoh untuk juga
ikut-ikutan membela pencawapresan Gibran ini, terutama katanya mereka menarget kalangan muda, ya, generasi Z atau apalah namanya itu ya, anak-anak muda ini supaya paham ini ada masalah ini gitu. Ada yang otoriter, ada presiden yang memaksakan kehendak, lalu ada nepotisme yang melibatkan keluarga presiden dan ketua MK. Dan sementara partai-partai itu punya orang-orang pintar gitu, orang-orang yang sudah pengalaman di partai itu jauh lebih berpengalaman dibanding yang namanya Presiden Jokowi, kok seolah-olah lumpuh gitu, tidak berani bersuara menyatakan hal-hal yang objektif dan benar gitu. Artinya apa ini? Kenapa kalau sudah seperti ini anak-anak muda masih juga terpesona untuk mendukung Gibran? Saya kira itu sudah bukan waktunya. Justru anak-anak muda kita himbau untuk sama-sama menggugat partai ini dan jangan pernah pilih pendukung partai ya atau memilih partai yang mendukung cawapres yang punya masalah moral, ada intervensi, ada kepentingan oligarki, ada kepentingan Cina dan syarat dengan praktek-praktek nepotisme. Sebetulnya kalau hakim yang memutuskan itu cacat moral, ya, melanggar aturan, maka otomatis putusannya juga batal. Artinya batal demi hukum ini. Putusan nomor 90 itu gitu, batal demi hukum. Itu hal yang sangat penting untuk kita ingatkan kepada publik dan kepada hakim MK dan kepada DPR. Kemudian menjawab pertanyaan tadi, saya barusan ingin menyatakan sebetulnya tentang Masinton Pasaribu itu ucapan terima kasih, terlepas apapun motifnya, ya, karena memang pelanggaran hukum moral itu sudah sangat fatal. Dengan beraninya Masinton Pasaribu mengangkat ini di sidang paripurna tanggal 31 Oktober yang lalu, maka rakyat pantas berterima kasih. Kita terima kasih kepada Masinton. Dan untuk itu saya kira kita perlu mendukung terbentuknya pansus. Memang menurut pasal berapa? Pasal 173 kalau tidak salah ya. 199 Undang-Undang MD3 itu yang menyebutkan bahwa kalau sudah ada usulan pansus di paripurna oleh 25 anggota DPR dari minimal 2 berarti ya fraksi, itu dibahas di paripurna dan paripurna itu menetapkan dengan kehadiran setengah anggota DPR dan diputuskan disetujui oleh setengah ditambah 1. Nah, kita berharap sebetulnya yang digulirkan Masinton ini bisa tercapai. Dan kita juga perlu memantau nih partai-partai mana saja nih yang melawan demokrasi dan amanat reformasi ini. Karena kita sudah sepakat, sudah melihat bahwa putusan nomor 90 itu syarat kepentingan oligarki, melanggar konstitusi dan melanggar amanat reformasi. Sehingga kalau sudah demikian fatal pelanggarannya, kita tidak berharap masih ada juga partai yang justru menolak pansus ini gitu. Terbentuknya pansus ini. Nah, karena itu kita berharap segera diselesaikan proposal itu dan saya yakin PDIP kalau yang bersuara itu Masinton, semua anggotanya itu akan setuju fraksi. Dan yang juga sangat berkepentingan itu adalah partai-partai oposisi misalnya yang mendukung Ganjar atau Anies untuk juga mendukung pansus ini, mendukung usulan hak angket ini yang diusung tadi oleh Masinton itu. Jadi karena itu setelah nanti diparipurnakan, maka kita mengharapkan dikonfirmasilah tentang berbagai pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini. Dan dengan begitu, melalui pansus ini juga, poin ketiga yang penting untuk kita catat adalah
karena sudah memulai adanya pansus MK yang memang mungkin hanya fokus kepada putusan 90 Gibran, ya, itu kita berharap sebetulnya nanti akan menyusul pansus lain atau hak angket lain, terutama berbagai pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi misalnya langsung saja ya ke poin yang sangat penting adalah setelah hak angket MK, kita berharap ada hak angket untuk pemakzulan Jokowi atau proses bagaimana pasal 7A untuk memakzulkan Jokowi itu bisa bergulir. Itu justru yang lebih penting. Untuk dengan begitu kita bisa mengkonfirmasi yang selama ini sudah banyak dibahas, berbagai pelanggaran konstitusi yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, terutama cawe-cawe dalam rangka mendapatkan kesempatan untuk jadi presiden 3 periode misalnya. Ini sangat banyak pelanggaran yang dilakukan dan ini pengkhianatan karena ada mens rea, ada niat jahatnya. Niat jahat ini harus ditunjukkan kepada publik melalui diprosesnya Presiden Jokowi sesuai dengan pasal 7A. Jadi itu poin ketiga. Jadi kita setelah terima kasih kepada Mas Hinton, kita berharap nanti akan terbuka berbagai kejahatan yang dilakukan MK dan rezim. Kemudian yang ketiga, kita berharap adanya proses pemakzulan menurut pasal 7A. Ini sudah dimulai oleh Mas Hinton, maka pemakzulan ini sudah juga harus segera diproses karena delik atau dasar pelanggaran undang-undang dan konstitusi yang dilakukan Jokowi selama ini sudah lebih dari cukup untuk beliau itu dimakzulkan. Dan saya kira petisi 100 sudah membacakan tuntutannya ini pada bulan Juli 2023 yang lalu. Jadi ini hal yang saya kira sangat penting kita harapkan dilakukan oleh DPR. Sudah memulai dengan angket MK, maka setelah itu lanjutkanlah dengan proses pemakzulan Jokowi sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 karena prasyarat pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Jokowi itu sudah lebih dari cukup. Dan saya kembali mengingatkan ya kepada partai-partai yang mendukung Jokowi ini, kenapa sih kok masih saja ya mau tunduk berada di bawah kendali Presiden Jokowi, padahal masa jabatannya itu tinggal 1 tahun dan PDIP pun sudah menganggap beliau ini mungkin ya bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa, banyak berkhianat kepada Bu Mega dan kepada IP misalnya. Lalu apa yang ditakutkan? Kalau memang mereka ini punya kebebasan untuk bersikap dan mengambil kebijakan sesuai dengan kepentingan partai masing-masing. Kalau ada di antara mereka yang tersandra, ganti saja tuh yang tersandra. Misalnya PAN itu ada kasus dugaan korupsi terkait dengan izin hutan misalnya. Atau Erlangga Hartarto, ketua Golkar, diduga ada kasus terkait dengan masalah tenaga kerja atau pelatihan untuk pencari kerja, atau kasus BPD PKS sawit diduga juga ada. Nah, ini diganti saja, lalu dengan begitu mereka bisa independen tanpa harus takut dengan seorang yang sebetulnya masa jabatannya hampir berakhir. Dan PDIP juga saya kira sudah tidak mendukung presiden ini gitu. Ya, karena itu mari ya kita untuk langkah pertama kita dukung mereka untuk mengganti Gibran. Ya, jangan malu-malu ya. Ganti-ganti saja begitu. Kemudian mari juga mereka sama-sama mendukung dimulainya proses pemakzulan Jokowi.